Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini masih memberikan kita kesehatan untuk bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan tentang Islam, mengenalkan tentang tauhid, mengenalkan tentang sunnah. Jemaah salat maghrib, azanallahu wa iyyakum, minggu lalu kita sudah bahas ayat yang ke-11. Sekarang kita mulai dari ayat yang ke-12. Ada yang mau baca? Silakan Mas, ini. Silakan Mas. Surah Al-Infitar. Dari ayat 12 sampai ayat 19. Ayat 12. Ya, sampai 19. Perhatikan ayat yang ke-12. Allah katakan ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamun ini tertuju kepada para malaikat, bahwa mereka para malaikat mengetahui apa yang kalian lakukan. Namun pengetahuan malaikat di sini tidak sama dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya, bahkan Allah bisa tahu apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Tapi kalau malaikat berbeda dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu Maha mengetahui segalanya. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita, di dalam hati manusia. Ya. Kalau malaikat dia mengetahui hal-hal yang tampak. Maksudnya yang dilakukan oleh manusia
baik ketika mereka berada di tempat yang tersembunyi ataupun di tempat-tempat yang ramai. Jadi malaikat itu tahu gerak-gerik manusia, dan malaikat tidak mengetahui apa isi hati manusia. Berbeda dengan Allah. Allah tahu semuanya. Bahkan ketika seorang ada terbesit dalam hatinya ingin bermaksiat kepada Allah, Allah tahu. Ya. Namun malaikat ini hanya mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, seperti misalkan lirikan mata yang kita lakukan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, meskipun tidak ada yang mengetahuinya di tempat yang sepi, namun malaikat bersama kita. Apa yang kita ucapkan itu ada malaikat di sisi kita. Ya, mereka akan mencatat apa yang telah kita perbuat. Allah katakan, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang itu berkata melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya tentang beberapa perkara tentang hari kiamat dari ayat pertama sampai seterusnya, ya, kemudian setelah itu Allah menceritakan tentang keadaan manusia yang terpedaya. Ya. Kemudian setelah itu Allah menceritakan tentang kehadiran malaikat sebagai pencatat amal. Sampai-sampai Allah katakan, "Wa inna 'alaikum lahafidhin." Sesungguhnya atas kalian ada malaikat penjaga. Ya, merekalah malaikat-malaikat ya yang mencatat amal perbuatan manusia. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana kesudahan manusia, bagaimana kesudahan orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Ya, karena di dunia ini tidak semuanya baik. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Dan bumi yang kita tempati itu tidak bisa menjamin kesucian orang. Walaupun orang itu berada di kota suci Makkah, di kota suci Madinah, tetap ada orang baik, ada orang jahat. Ya, dalam sebuah ungkapan disebutkan al-ardu la tuqaddisu rijal. Bumi itu tidak menjamin kesucian orang. Walaupun berada di kota suci Makkah. Buktinya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya Abu Jahal, ada namanya Abu Lahab. Ya, yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di negeri Mesir ada namanya Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, jadi bumi tidak menjamin kesucian orang. Ada orang baik, ada orang jahat, dimanapun itu. Ya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kesudahan orang yang baik dan bagaimana kesudahan orang-orang yang jahat. Allah katakan dalam ayat 13, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar berada di dalam kenikmatan. Perhatikan pada kata al-abrar. Al-abrar dalam bahasa Arab itu jamak dari al-bar atau al-barru. Ini ada dua bacaan. Al-barru, ada al-barru. Ya, diambil dari masdar al-bir. Barra yabiru. Ya. Menurut Imam Al-Azhari di dalam kitab Tahdzibul Lughah, ya, ini perlu dibaca kitab ini. Tahdzibul Lughah ini menyusun tentang kosakata bahasa Arab. Ya, jadi lengkap di situ ya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Azhari, yaitu pakarnya bahasa, pakarnya lughah. Dia mengatakan al-birru al-ittisa'u fil ihsan wa ziyadah fihi wa summiyatul barriyatu littisa'iha. Al-birru itu artinya lapang dan tambah dalam berbuat kebaikan. Makanya daratan itu disebut dengan barriyah karena daratan itu luas. Nah, kata al-barru di sini bermakna yaitu orang-orang yang tenggelam dalam kebaikan, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Itu makna al-barru atau jamaknya al-abrar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, berbuat semua kebaikan. Ya, seperti disebutkan oleh Az-Zabidi dalam kitab Tajul Arus. Ya, dia mengatakan inna asla ma'nal birri as-sa'ah. Wa minhu ukhida al-birru muqabilul bahar. Dia mengatakan apa?
Sesungguhnya asal makna dari al-birru itu adalah as-sa'ah. As-sa'atnya kelapangan. Pakai sin pendek, ain dan ta marbutoh. Tapi kalau as-sa'ah sinnya panjang, itu artinya hari kiamat. Atau bisa juga artinya jam. Sa'ah itu artinya jam. Atau bisa juga artinya as-sa'ah itu artinya hari kiamat, sinnya panjang. Tapi kalau sinnya pendek, as-sa'atu itu artinya kelapangan. Nah, dari mana inilah daratan yang luas disebut dengan al-barru. Ya. Seperti ada lautan luas disebut dengan al-bahr. Kalau daratan luas disebut dengan al-barru. Nah, orang-orang yang melakukan kebaikan dengan berbagai macam kebaikan yang sangat banyak, ya, itu diperumpamakan seperti al-bar, seperti daratan yang luas. Berarti orang-orang yang melakukan kebaikan banyak itu disebut dengan al-barru, jamaknya al-abrar. Misalkan ketika dia bersilaturahim, dia tidak hanya bersilaturahim kepada ibu bapaknya, dia juga bersilaturahim kepada sanak keluarganya, kepada tetangganya, kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Kemudian jika seorang melakukan amalan, dia melakukan amalan dengan amalan yang banyak. Jika orang melakukan sholat, dia tidak hanya melakukan sholat 5 waktu saja, tapi dia lengkapi dengan sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, ya, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, dan dia lengkapi sholat wajibnya dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian ketika seorang mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan, dia tidak hanya membayar zakat yang wajib, namun dia lengkapi dengan sedekah. Inilah yang disebut dengan al-barru. Ya, berarti orang-orang yang melakukan kebaikan yang sangat banyak, mereka akan berada di dalam kenikmatan. Allah katakan innal abrara lafi na'im. Di dalam kalimat ini Allah tidak menggunakan kalimat ala. Innal abrara ala na'im. Itu maknanya sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik di atas kenikmatan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lafi. Di situ ada lam taukid. Kata innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik benar-benar di dalam kenikmatan. Maksudnya di sini kenikmatan yang banyak, ya. Jadi seakan-akan mereka itu tenggelam dalam berbagai macam kenikmatan, ya. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, dia mengatakan kenikmatan itu tidak hanya kenikmatan dunia, kata beliau. Ya, beliau mengatakan apa? Wala tahsabanna atau wala tahsabu anna qaulahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim maqsurun ala na'imil akhirah wa jahimiha faqat bal fi dawrihim thalathah kadzalika a'ni darud dunya wa darul barzakh wa darul akhirah fahaula fi na'im wa haula fi jahim. Kemudian beliau mengatakan wahal na'imu illa na'imul qalbi wa halil adabu illa adabil qalbi wa ayyu adabin ashaddu minal khawfi wal hammi wal huzni, ya, wa dhiqis sadri wa iradihi anillahi ta'ala wa daril akhirah wa ta'alluqihi bi ghairillah. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan apa? Janganlah engkau menyangka bahwa firman Allah yang berbunyi innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim itu hanya terbatas pada kenikmatan dan adab akhirat saja, kata beliau. Akan tetapi kenikmatan yang dirasakan oleh manusia itu mencakup 3 alam. Baik itu alam dunia, dia akan mendapatkan kenikmatan di dunia. Kemudian dia juga akan mengalami alam barzakh, akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Seperti orang sudah berada di alam kubur, ya, dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur berdasarkan amalannya. Kemudian ada alam akhirat, dan dia juga akan mengalami kenikmatan di akhirat, yaitu dengan merasakan bagaimana kenikmatan surga. Begitu juga adab. Ketika seorang mendapatkan adab, mereka tidak hanya mendapatkan adab di akhirat saja,
ada adab di dunia, ada adab di alam barzakh. Makanya ada namanya fitnah al-qabr, ujian di kubur. Kita sering membaca doa agar kita dilindungi dari fitnah kubur. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka jahanam, dari fitnah kubur. Berarti dalam kubur itu ada kenikmatan, ada juga adab. Ya. Kemudian beliau mengatakan, maka mereka yang satu dalam kenikmatan sementara yang lainnya berada dalam kesengsaraan. Tergantung amalan seorang. Dan beliau mengatakan, bukankah kenikmatan kecuali kebahagiaan hati? Bukankah adab kecuali kesengsaraan hati? Ini kata beliau. Dan adab apakah yang lebih sengsara daripada ketakutan, kegelisahan, kesedihan, sempitnya hati, sikap berpaling dari Allah, kemudian berpaling dari kampung akhirat, dan ketergantungannya dia pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sengsara, gelisah, itu sebenarnya sudah merupakan adab di dunia bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya, melakukan kemungkaran, mereka akan mendapatkan adab di dunia. Ya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mendapatkan kenikmatan, walaupun dia mendapatkan kenikmatan di dunia, namun kenikmatan dunia berbeda dengan kenikmatan di surga. Ya. Kenikmatan yang paling sempurna yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat baik adalah kenikmatan di surga. Ya. Namun kenikmatan di surga ya akan dirasakan oleh seseorang selama di dunia dia merasakan kenikmatan itu. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Madarijus Salikin, Inna fid dunya jannah man lam yadkhulha illa man lam yadkhulha la yadkhulu jannatul akhirah. Barang siapa atau sesungguhnya di dunia ini terdapat surga bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan masuki surga akhirat. Apa maksud kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini? Surganya orang yang beriman dengan orang-orang kafir berbeda. Makanya dalam hadis disebutkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu merupakan penjaranya orang mukmin, kemudian merupakan surganya orang kafir. Ya, kenapa dikatakan penjara? Agar orang-orang yang beriman tidak semena-mena melanggar syariat-syariat Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian dunia itu menjadi surga bagi orang kafir. Ya, orang kafir yang hidup di dunia mungkin itu surga bagi dia ketika dia bermaksiat, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu surga bagi dia. Namun dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Nah, surganya orang yang beriman ketika di dunia adalah ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan kesyirikan, dia meninggalkan ya perbuatan-perbuatan keji seperti perzinaan, minum-minuman keras, ya pembunuhan dan yang lainnya, dan semua hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan. Itulah surganya orang mukmin. Nah, orang-orang yang taat sama Allah di dunia, mereka inilah yang akan mendapatkan surganya Allah di akhirat. Kemudian berikutnya, seseorang yang akan merasakan kebahagiaan di akhirat atau kenikmatan di akhirat, mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul beramal soleh ketika di dunia. Dia tidak hanya merasakan kelezatan di dunia, bahkan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, mungkin kalau hanya sekedar kelezatan saja,
Semua orang merasakan kelezatan. Orang kafir pun bisa merasakan kelezatan di dunia. Ya, misalkan kelezatan ketika makan makanan, ketika minum minuman, ya, ini semuanya merasakan. Namun kelezatan berbeda dengan kebahagiaan. Banyak orang yang makan lezat tapi nggak bahagia. Banyak orang yang punya uang tapi tidak bahagia. Dia hanya merasakan kelezatan dunia tapi kebahagiaan tidak dia rasakan. Ya. Berarti orang yang beriman selain merasakan kelezatan, dia juga akan merasakan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam barzakh maupun kebahagiaan di alam akhirat. Kemudian ayat 14 Allah katakan, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Di sini maksudnya adalah para pelaku kefajiran, pelaku kemaksiatan, baik itu yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan, baik berupa kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang sesat, atau kefajiran yang berkaitan dengan tubuh manusia, seperti misalkan berzina, menzalimi orang, minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, membunuh, ya, ini semua termasuk bentuk kefajiran. Dan lebih-lebih lagi ketika kefajiran itu berbentuk ya tentang keyakinan. Misalkan dia meyakini adanya Tuhan lebih dari satu, kemudian dia menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah patung dan yang lainnya, maka ini jelas-jelas kefajiran, ya, termasuk dosa besar. Ya. Dan mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan adab di neraka jahanam. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan selain itu dia juga akan mendapatkan adab di dunia dan di alam barzakh, itu di alam kubur. Berikutnya Allah katakan yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Jadi orang-orang yang hidup di dunia itu tidak selamanya. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya mengalami 3 masa. Ada yang disebut dengan at-tufulah, ar-rujulah, as-suyukhah. At-tufulah masa kecil, masa kanak-kanak. Ya. Setelah masa kanak-kanak dia akan mengalami masa muda. Ya. Setelah masa muda tinggal nunggu masa tua yang disebut dengan as-suyukhah. Ya. Dan setelah itu tinggal nunggu kematian. Walaupun kematian itu tidak pandang umur. Terkadang yang tua duluan yang meninggal, terkadang yang lebih muda dulu yang meninggal. Karena namanya kematian tidak ada yang tahu. Ya. Kemudian semua orang-orang yang meninggal nanti dia akan mengalami hari pembalasan yang disebut dengan yaumuddin, yaumul jaza, yaumul hisab. Mereka akan mengalami hari pembalasan. Dan semua amalan yang mereka lakukan mereka akan bertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian Allah katakan wa ma hum anha bighaibin. Mereka sama sekali tidak akan gaib dari neraka jahanam tersebut. Apa maksud di sini? Orang-orang yang mengalami adab di neraka jahanam dan termasuk penghuni neraka jahanam, mereka senantiasa hadir di dalam neraka jahanam. Ya. Dan mereka kekal di dalamnya. Orang-orang kafir, ya, orang-orang yang berbuat syirik dan dia jelas dia kafir, maka dia adalah orang-orang yang kekal di neraka jahanam. Berbeda dengan orang muslim. Orang muslim walaupun dia berbuat kesyirikan, kemudian dia ini sempat bertobat kepada Allah, dia diharamkan masuk surganya Allah, tapi tidak selamanya. Ya, karena tahrim ada 2, ada tahrim mutlak, ada tahrimun muqayyad. Pengharaman secara mutlak yang tidak ada batasnya. Ini pengharaman bagi orang-orang kafir
yang lahir dalam keadaan kafir, menyembah berhala, sampai dia meninggal dia menyembah berhala, maka orang seperti ini akan kekal di neraka jahanam. Adapun orang-orang muslim, dia lahir dalam keadaan muslim, kemudian dia melakukan kesyirikan kepada Allah, ya kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja keluarkan dia dari neraka jahanam. Inilah yang disebut dengan tahrimun muqayyad. Jadi semua orang muslim itu pasti akan masuk surganya Allah, namun akan mengalami adab dulu di neraka jahanam, tergantung amal perbuatannya ketika di dunia. Ya, bagi orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka jahanam dan tidak pernah sedikit pun berhenti dari siksaan neraka jahanam. Setiap hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang-orang kafir saking gak kuatnya dengan siksaan itu, sampai-sampai mereka itu meminta agar siksaannya diringankan oleh Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keringanan bagi orang-orang kafir. Allah malah katakan fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Ini Allah langsung mengatakan rasakanlah adab Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak akan menambah pada kalian kecuali adab. Sudah disiksa ditambah lagi dengan siksaan. Setiap hari disiksa, Pak. Ya. Begitu balasan bagi orang-orang kafir. Ya. Menurut para ulama, ayat ini merupakan ayat yang sangat ditakutkan oleh para penghuni neraka jahanam. Ya. Karena Allah langsung yang mengatakan rasakan adab. Ini kata Allah. Ya. Dan mereka tidak diadab dengan satu jenis azab saja. Ya. Belum lagi ketika mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, belum lagi perbuatan yang lain. Ya. Semuanya akan disiksa oleh Allah. Dan azabnya akan ditambah secara terus menerus. Ya. Bahkan sampai-sampai Abdullah bin Amr dalam kitab Fathul Qadir yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, dia mengatakan ma unzilat ala ahlin nari ayatun qattun asyaddu minha. Tidak pernah turun satu ayat pun yang lebih berat kepada penghuni neraka daripada ayat ini. Ya. Berarti ayat ini sangat ditakutkan oleh para penghuni neraka. Karena setiap hari ditambah adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kekal di neraka jahanam, kapan mereka akan keluar dari neraka jahanam? Mereka tidak akan bisa keluar dari neraka jahanam karena kekal dalam neraka. Ya. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan, ya, sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Onta nggak mustahil bisa masuk ke lubang jarum. Ya, ini menunjukkan sesuatu yang mustahil. Orang-orang kafir nggak mungkin bisa keluar dari neraka jahanam. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak akan dibukakan untuk mereka masuk surga. Mereka tidak akan masuk surga selamanya bagi orang-orang kafir. Sehingga onta masuk ke lubang jarum. Ini menunjukkan apa? Suatu yang mustahil bagi orang-orang kafir untuk keluar dari neraka jahanam. Karena mereka selamanya nggak akan masuk surga. Berbeda dengan orang muslim. Semua umat Nabi, ya, yang muslim itu akan masuk surganya. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sudah muslim, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung diselamatkan dari azab neraka jahanam yang kekal.
Beruntung orang-orang yang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keberuntungan yang hakiki itu adalah ketika seorang bisa masuk surga dan terselamatkan dari neraka jahanam. Allah katakan dalam Al-Quran, Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka merekalah orang-orang yang sukses. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ya. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi itulah yang seharusnya kita kejar agar kita mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ke-17, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Dan tahukah kalian apa itu hari pembalasan? "Tsumma ma adraka ma yaumuddin." Sekali lagi, kemudian tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang pertanyaan untuk menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Seperti dalam surah Al-Qari'ah, Allah juga mengulang-ulang Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Sampai 3 kali Allah mengulang. Hari kiamat, apakah hari kiamat? Dan tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Ya. Jadi pertanyaan diulang-ulang untuk menunjukkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya. Kemudian di dalam ayat ini Allah juga ingin menyampaikan apa itu hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari di mana akan dibalaskannya segala apa yang pernah kita lakukan di dunia. Ya, bahkan sekecil apapun yang kita lakukan pasti ada balasannya. Yang beramal baik akan diberikan balasan, yang beramal buruk juga akan diberikan balasan. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, "Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa an tukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka ya wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf." Perhatikan di sini, janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Karena amalan tersebut ya termasuk bagian dari kebaikan. Walaupun hanya tersenyum dengan saudara kita, Pak, itu akan mendapatkan balasan. Ya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi thaliq." Janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi ketika ketemu saudara senyum, tegur sapa, jangan sampai ketemu saudara bermuka masam. Karena sekecil perbuatan akan dibalas sama Allah. Walaupun hanya dengan senyum, Pak. Senyum saja bernilai sedekah. Rasulullah katakan, tabassumuka biwajhi akhika sedekah. Tersenyum di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Ya, yang nggak boleh itu senyum-senyum sendiri. Ya. Misalkan diam gitu ya, sendirian menyepi, tapi senyum gitu, senyum-senyum terus gitu. Hah? Ya Allah alam. Kalau lihat foto sih nggak masalah gitu. Foto kenangannya masih kecil misalkan. Ya, jadi ketemu saudara senyum. Lebih-lebih tegur sapa, ucapkan salam kepada saudara kita. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengamalkan atau mengerjakan kebaikan sebesar zarrah atau seberat biji sawi atau seberat sebutir debu, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar debu,
maka dia pun akan melihat keburukannya itu. Siapapun itu pasti akan melihat balasan dari amalan yang dia lakukan ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Infitor dengan menjelaskan apa itu hari pembalasan. Setelah Allah bertanya, apa itu hari pembalasan? Ya. Kemudian Allah katakan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari pembalasan itu adalah pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita cintai, bapak, ibu, anak, kerabat-kerabat, ya, semuanya tidak akan bisa kita tolong. Bahkan pada hari kiamat kita akan sibuk mengurusi amalan kita masing-masing. Allah katakan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Ya, wujuhi yauma idin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Apa Allah katakan? Pada hari itu, hari kiamat, seseorang akan lari dari ibunya, wa abih, dari bapaknya, wa sahibatihi, dari kerabatnya, wa bani, dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu setiap orang sibuk ngurusin amalannya masing-masing. Ya, bahkan ketika manusia dibangkitkan oleh Allah untuk menerima hari pembalasan, dibagikan di padang mahsyar, mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak pakai sandal, dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan tidak bawa bekal sama sekali. Mereka dikumpulkan, laki-laki perempuan dikumpulkan semuanya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mungkin laki-laki dengan perempuan itu dikumpulkan dalam satu tanah yang lapang? Apakah mungkin mereka akan menoleh aurat mereka masing-masing?" Apa kata Rasulullah? Al-amru asyad. Perkara pada hari itu sangatlah dahsyat, sampai manusia tidak sempat melirik orang di sampingnya. Walaupun orang itu tidak pakai baju, dia nggak sempat melirik lagi. Kenapa? Karena sibuk ngurusin amalan masing-masing. Ya. Kemudian pada hari tersebut tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain, siapapun itu. Mungkin di dunia kita masih bisa saling tolong menolong. Yang kaya menolong yang miskin, yang sehat menolong yang sakit. Ya, yang tua menolong yang kecil, atau yang muda menolong yang sudah tua. Ya, di dunia dia akan bisa saling tolong menolong. Namun di hari kiamat semuanya akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kerabat-kerabat beliau, "Ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum minallah, la ugni ankum minallahi syai'a. Ya bani Abdul Muttalib, la ugni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Ya Safiyah ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anka minallahi syai'a. Ya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salini bima syi'ti, la ugni anka minallahi syai'a." Apa kata Rasulullah? Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari adab Allah. Tebus dengan apa? Dengan amal-amal ibadah kita, dengan ketaatan kita. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, aku tidak bisa membantu kalian sama sekali dari keputusan Allah. Kemudian Rasulullah menyeru Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, aku tidak bisa membantu kalian sama sekali dari keputusan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa menolongmu dari keputusan Allah. Wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari keputusan Allah. Bahkan putri Rasulullah sendiri, beliau mengatakan, wahai Fatimah binti Rasulullah, wahai Fatimah putri Rasulullah, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari keputusan Allah. Kemudian Rasul mengatakan, salini bima syi'ti. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku
dari hartaku sebanyak apa yang kau inginkan. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari keputusan Allah. Walaupun Aisyah putri Rasulullah yang disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi Rasulullah tidak bisa menyelamatkan anaknya sendiri. Ya. Yang bisa menyelamatkan seseorang itu adalah amalan masing-masing. Ya, itu yang bisa menyelamatkan dia baik di dalam kubur, di alam akhirat. Ya, jadi orang-orang terdekat Nabi saja itu tidak bisa diselamatkan oleh Nabi. Apalagi ya kita. Kita punya keluarga, punya anak dan yang lainnya. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan mereka dari neraka jahanam. Yang bisa menyelamatkan mereka adalah amal ibadah mereka. Ya. Jadi inilah pembahasan kita dari tafsir surah Al-Infitar. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.